Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Yulianti, NIM 182100052. Saya mahasiswi IKIP Siliwangi Bandung, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara dan observasi kepada dua sekolah untuk mewawancarai guru, di mana KKN ini dilaksanakan di Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur. Berikut video pelaksanaannya. Sekarang saya sedang berada di salah satu sekolah, yaitu di Sekolah SMP Taruna Bakti Cikadu, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai terkait pembelajaran daring di masa pandemi. Di sebelah saya sudah ada guru SMP Taruna Bakti. Boleh tahu nama lengkapnya, Miss? Ya, saya Duli Susanti. Di sini saya mengajar mapel bahasa Inggris. Saya sudah mengajar sekitar 3 tahun di sekolah ini. Ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah Miss setuju dengan adanya pembelajaran daring ini? Sebenarnya personally saya tidak setuju dengan adanya pembelajaran daring. Sebenarnya saya tidak setuju karena memang dengan kondisi kita yang beberapa anak tidak memiliki HP. Karena namanya di desa otomatis jaringannya kurang baik ya. Namun dikarenakan pandemi sampai saat ini juga masih belum berakhir, artinya pembelajaran daring ini menjadi satu-satunya metode atau cara atau opsi yang harus mau tidak mau harus kita jalani sesuai dengan aturan pemerintah. Ya. Jadi dalam hati mah tidak setuju ya, Miss, ya, tapi betul. mau gimana lagi, kondisinya sudah seperti ini ya. Ya, betul. Nah, untuk yang kedua, apa saja tantangan sekolah dalam mendukung suksesnya pembelajaran daring ini? Kalau ditanya tentang tantangan sekolah ya, berdasarkan berdasarkan argumen saya sebagai seorang guru, saya kira tantangan terbesar dari sekolah itu, satu, sekolah harus bisa menjadi atau memfasilitasi belajar daring untuk siswa dan guru. Menurut saya, karena di kampung ini tidak semua guru-gurunya pandai dalam menggunakan komputer atau HP. Kemudian sekolah juga harus menjadi kolaborator antara guru, siswa, dan juga wali murid. Kendalanya diantaranya bagi siswa, pertama tidak semua orang tua mempunyai handphone Android. Kemudian yang ketiga, sekolah harus bisa memfasilitasi atau mendata ketersediaan kuota untuk memastikan ketersediaan kuota untuk peserta didiknya. Saya kira itu tantangan terbesar oleh sekolah. Mengenai kuota juga bermasalah karena tidak semua orang tua ekonominya di atas, tidak semua di atas rata-rata. Tantangan terbesarnya berarti di sini juga sinyal sangat berpengaruh. Ya, sangat. Karena memang daring ini kan dalam jaringan, jadi sinyal itu nomor 1. Nah, menurut Miss sendiri, apa pembelajaran daring itu seperti apa sih yang ideal itu? Pembelajaran daring yang ideal, yang pastinya ada guru, ada siswa, kemudian ada gadget, artinya harus difasilitasi dengan, nggak bisa dengan HP jadul gitu, harus memang HP pintar, dan juga metode pembelajaran yang variatif. Saya kira itu pembelajaran daring yang ideal. Nah, menurut Miss sendiri, apa saja kendala belajar online yang biasanya dirasakan oleh siswa? Memang banyak sekali siswa yang mengungkapkan keluhan mereka belajar daring gitu ya. Salah satunya dengan berhidup di lingkungan yang sinyalnya tidak stabil kan. Mereka mengeluhkan tentang kestabilan dari sinyal. Kalau soal kuota itu bisa orang tua lah istilahnya. Kemudian kendala yang dirasakan siswa itu adalah motivasi belajar, di mana sekalipun mereka punya motivasi untuk belajar, ketika mereka diharuskan belajar daring selama mungkin berjam-jam, ada rasa bosan di situ. Artinya motivasi belajar mereka memang dirasa tidak sesemangat saat mereka belajar di kelas. Itu seperti itu. Jadi dalam hal ini penting juga ya motivasi orang tua ya. Betul sekali, dorongan dari orang tua untuk tetap menjaga mood anak
supaya mau belajar itu memang sangat penting sekali. Jadi harus ada komunikasi juga ya antara guru dan orang Orang tua tua, betul. agar pembelajaran daring ini berjalan dengan efektif ya Miss ya. Betul sekali. Nah untuk yang selanjutnya Miss, apa saja manfaat yang dirasakan atau yang didapatkan Miss sendiri selaku sebagai seorang guru selama pembelajaran daring ini? Saya kira yang saya rasakan sebagai guru setelah beberapa lama menjalankan pembelajaran daring ini, satu, guru bisa meningkatkan penguasaan dalam segi teknologi ya. Jadi tidak ada lagi guru yang tidak mau mengenal Google Classroom gitu, mengenal YouTube dan lain sebagainya. Jadi saya kira memang manfaatnya untuk guru itu berasa sekali. Di samping ada kerugiannya atau misalkan ada hambatannya, ada keuntungannya mengenai daring tersebut. Di antaranya menurut saya adanya daring tersebut, kalau misalkan kita memberikan tugas kepada anak, bisa di mana saja, bisa di rumah atau misalkan bisa di luar sekolah juga bisa, karena menggunakan daring tersebut yang kita perlukan ada sinyal. Jadi lebih mengembangkan ilmu praktik ya, Ya, untuk betul. guru. Jadi tidak ada guru yang gaptek ya, Betul. tegak pengetahuan dan teknologi. Ya, karena memang kita dipaksa mau tidak mau untuk menjalankan teknologi itu sendiri. Ya, untuk pertanyaan terakhir ya Miss ya, bagaimana cara Miss Dulis ini mewujudkan pembelajaran daring yang efektif dan menyenangkan bagi siswa? Buat saya gitu ya, pembelajaran daring yang efektif untuk siswa dan tidak monoton itu, saya mencoba untuk menjadikan siswa itu sebagai subjek dan juga objek pembelajaran. Artinya di sini mereka diberikan kesempatan untuk bertanya, untuk menjawab pertanyaan dari temannya, untuk berargumentasi, dan kita sebagai guru tidak lupa untuk selalu memberikan apresiasi sehingga pembelajaran ini dirasa sangat menarik, tidak monoton dan juga tidak membuat mereka bosan. Sendiri seperti apa sih pembelajaran daring yang ideal itu Pak? Di antaranya ke pelajaran daring yang ideal ada 3 unsur yang bisa membuat ideal belajar. Di antaranya ada kolaborasi antara guru, orang tua, dan murid. Gitu. Jadi di sini Miss Dulis sendiri dalam melakukan pembelajaran daring ini tidak hanya Miss Dulis yang menyampaikan materi, tapi anak-anak juga Dipesertakan. biar aktif ya, Ya, tidak betul. pasif. Ya, sekalipun memang pembelajarannya daring, memang kadang-kadang ketika ada anak yang memberikan pendapat, tiba-tiba sinyalnya loading gitu. Tidak apa-apa, bisa kita coba lagi nanti seperti itu. Tapi di sini yang harus diketahui, anak tidak hanya mendengarkan guru mengoceh aja begitu menonton video guru sedang mengajar, tapi di sini anak juga diberikan, ayo tadi ada pertanyaan dari Asep, siapa yang bisa jawab? Ibu kasih nilai poin misalkan seperti itu. Jadi di situ mereka tetap semangat untuk belajar begitu. Di antara tersebut, kalau misalkan ada kolaborasi antara guru, orang tua, dan murid, insya Allah pembelajaran akan lebih ideal lagi karena ada dukungan dari orang tua. Karena kalau anak tidak didukung oleh orang tua, masa bodoh orang tuanya tidak peduli, maka anak tersebut akan tidak serius untuk belajar. Dan kalau misalkan seperti tadi ada 3 unsur tadi dilaksanakan dengan baik, insya Allah anak juga akan berhasil untuk menaik ilmu. Ya. Miss, untuk harapannya ke depan, harapan Miss sendiri seperti apa? Untuk pendidikan, Iya. saya sangat berharap dan saya sangat berdoa semoga pandemi di Indonesia kita tercinta ini bahkan di dunia segera berakhir sehingga kita dan anak-anak didik kita bisa kembali ke sekolah dengan normal, bisa belajar dengan normal tanpa ada ketakutan akan virus yang menular seperti itu. Jadi memang saya sangat berharap sekali pandemi segera berakhir. Miss, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya Miss ya. Tidak apa-apa, sama-sama. Semoga kegiatan kakak bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan hasil yang kakak harapkan. Ya, amin. Oh ya Rabbal alamin. Sekian wawancara saya dengan Miss Dulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.